Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Del Mudai dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2410100005. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang contoh tanaman di masing-masing iklim subtropis dan sebutkan daerah atau negara sebarannya. Yang pertama ada gandum. Tanaman yang masuk ke dalam famili Poaceae ini mempunyai kandungan karbohidrat yang amat tinggi. Gandum berguna untuk pembuatan pakan ternak, tepung terigu, bahkan produksi alkohol. Gandum tumbuh di wilayah dengan daerah iklim subtropis seperti di Asia belahan utara dan Eropa. Berikut adalah negara yang membudidayakan tanaman ini. Yang pertama di benua Asia, ada India, Cina, Nepal, Bangladesh, dan Turki. Di benua Eropa ada Portugal, Italia, Spanyol, Yunani, dan Albania. Di Afrika adalah Afrika Selatan dan Mesir. Yang kedua adalah leci. Pohon leci bisa tumbuh sampai 12 meter dengan cabangnya yang berbentuk melingkar. Pohon leci hanya bisa tumbuh di wilayah dengan iklim subtropis, seperti di daerah asalnya yaitu Tiongkok belahan selatan. Akan tetapi saat ini pohon leci banyak dibudidayakan di negara dengan iklim subtropis lainnya seperti Amerika, Taiwan, Myanmar, Australia, dan sekitarnya. Yang ketiga adalah tulip. Tulip adalah bunga yang berasal dari Asia Tengah dan termasuk ke dalam famili Liliaceae. Mulanya tanaman tulip adalah tanaman liar yang banyak dijumpai di pegunungan Pamir dan pegunungan Kars di Kazakhstan. Hingga akhirnya tulip berhasil dibudidayakan dan menjadi lambang bagi negara Belanda serta menjadi bunga nasional di negara Turki dan Iran. Negara sebarannya yakni Kazakhstan, Belanda, Turki, dan juga Iran. Yang keempat adalah lavender. Lavender adalah salah satu tanaman obat atau medis dengan ciri aroma yang sangat khas. Lavender dapat dipakai sebagai obat herbal guna mengobati gangguan tidur atau kesulitan tidur. Tumbuhan lavender bisa tumbuh dan berkembang hingga sampai mencapai 4 kaki dengan lebarnya 1 sampai 4 kaki. Negara yang membudidayakan tanaman ini yaitu Rusia, Ukraina, Moldova, Rumania, Hongaria, Polandia, Italia, Spanyol, Turki, Maroko, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, dan China. Contoh budidaya pada tanaman di iklim subtropis. Yang pertama adalah gandum. Cara budidaya gandum di iklim subtropis harus memperhatikan dari aspek penyiraman, suhu, dan juga tanah. Jika ketiga aspek tersebut sudah diperhatikan, gandum akan tumbuh secara maksimal. Dari segi penyiraman, yakni gandum membutuhkan pasokan air yang stabil, terutama di fase pertumbuhan. Di daerah subtropis, irigasi diperlukan terutama ketika musim kering datang, yakni dengan cara irigasi, yaitu meneteskan air ke dalam tanah, sehingga nanti tanah tersebut akan lembab sampai menuju ke akar. Yang kedua dari aspek suhu, yakni gandum tumbuh optimal pada suhu 20-25 derajat Celcius dengan suhu minimum 3,5 derajat Celcius. Dan maksimum 32 derajat Celcius. Gandum berkembang sangat baik di daerah dengan suhu yang rendah, seperti di dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga dari aspek tanah. Jika tanah yang sudah digemburkan dan dicampur dengan pupuk, maka gandum akan tumbuh dengan baik. Yang kedua ada tata cara pembudidayaan leci. Di iklim ini memperhatikan faktor-faktor yang mencakup perolehan sinar matahari, pembibitan, dan pengairan. Kalau dari segi matahari, kita harus menanam gandum yang tepatnya dari perolehan sinar matahari, leci taruhlah di tempat yang terkena banyak oleh sinar matahari. Yang kedua ada pembibitan, yakni pada saat musim dingin leci tidak harus disiram, namun pada saat musim panas leci harus segera disiram. Dan pembibitan, yakni pilihlah bibit dari leci yang unggul karena pada di subtropis memiliki 4 musim, maka dari itu pembibitan sangatlah harus diperhatikan dalam pembudidayaan leci. Yang ketiga ada contoh budidaya tulip. Yang pertama dari segi penyiraman, yakni selama musim dingin penyiraman tidak perlu dilakukan karena curah hujan alami biasanya cukup. Namun saat tanah kering siramilah dengan lembut. Dan juga waktu penanaman. Dalam penanaman tulip tidak disarankan menanam pada waktu musim dingin. Dan juga dari suhu. Pada penanaman tulip, perlulah memperhatikan tempat dengan suhu yang optimal. Jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas. Yang keempat adalah contoh budidaya lavender. Pembudidaya lavender yaitu yang pertama harus pemilihan varietas yang baik demi dari segi varietas. Yang pertama perlulah memilih bibit varietas lavender yang unggul jika ingin ditanam di subtropis. Yang kedua adalah penanaman bibit. Perlulah penanaman bibit di tempat yang
di tempat yang cocok pada daerah yang tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Dan juga pada lavender harus terjadi pemangkasan agar lavender dapat tumbuh secara baik dan optimal. Selanjutnya adalah teknologi untuk meningkatkan pertanian di iklim subtropis. Yang pertama, pembuatan greenhouse atau rumah kaca. Penggunaan greenhouse sangat dianjurkan untuk melakukan pembudidayaan, terlebih untuk tempat pembudidayaan tanaman, yakni sangat cocok untuk tanaman yang tidak cocok untuk ditanam pada musim dingin. Yang kedua, perlunya analisis terhadap cuaca. Hal ini diperhatikan jika kita ingin mengetahui kapan seharusnya kita untuk melakukan pembudidayaan. Yang ketiga, ada sistem pengairan dan irigasi yang baik. Cara ini sangatlah diperhatikan karena kita harus tahu kapan atau saatnya penyiraman terhadap tumbuhan serta memperhatikan cuaca.